bersama saya Citra Agatha dalam acara Info Kursus. Info yang menyajikan tentang keterampilan yang ada di negeri ini. Info Kursus kali ini akan membahas tentang bahasa suara dalam dunia broadcast. Langsung aja kita jumpai narasumber kita yang memang sudah ahli dalam dunia broadcasting. Yuk ikuti terus. Halo Ibu Agatha, selamat siang. Halo, apa kabar Citra? Kabar baik Ibu. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih Ibu. Bagaimana nih ceritanya? Gini Bu, Citra datang ke sini sengaja ingin mencari tahu tentang bahasa suara dalam keterampilan broadcast. Oh begitu, baiklah Citra. Dan para pemirsa di mana saja berada, sebelum kita membahas lebih dalam tentang bahasa suara, ada baiknya kita menyaksikan liputan yang satu ini. Pemandangan sepanjang perjalanan ini sangat indah. Bukit-bukit dengan lembah hijau mempesona. Sarana transportasi cukup memadai. Dan aliran listrik tampaknya telah memenuhi kebutuhan masyarakat di sepanjang jalan. Ketika perjalanan selanjutnya mendaki dan mengelilingi ke sebelah bukit, menuju ke salah satu desa terisolir, ternyata lokasi yang dicapai tidak seperti yang dibayangkan semula. Jauh terpencil dari keramaian, di tengah alam perawan dan lingkungan yang lestari, deburan aliran sungai menjadi manfaat masyarakat sebagai sarana energi tenaga listrik. Di sini di Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Usaha swadaya masyarakat yang dihimpun dalam Koperasi Tani Batu Ciak mampu mewujudkan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kekuatan 90.000 kW. Pengadaan pembangkit tenaga listrik ini dibantu Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan dana perkuatan sebesar 1 miliar rupiah. Nah Citra dan para pemirsa di mana saja berada, baru saja kita menyaksikan sebuah program visual. Andai gambar-gambar atau visual ini tidak ada paparannya, tanpa suara apapun, bahkan tanpa ilustrasi, apa yang terjadi? Bisu bukan? Oh gitu ya Bu ya, berarti kayak film-film zaman dulu dong ya, hanya ada visualnya aja tapi nggak ada audionya. Nah, di episode ini kita akan belajar tentang fungsi audio atau suara-suara untuk sebuah program televisi yang sederhana. Dengan kata lain, bahasa suara adalah suara yang mampu memberikan kesan dramatis dalam suatu program acara agar pemirsa di rumah akan lebih menghayati dan memahami isi program yang ditayangkan. Sekarang kita akan mempelajari beberapa bentuk bahasa suara terdiri dari narasumber, ilustrasi, atmosfer, sound effect, dan sunyi. Yang dimaksud dengan narasi ialah suara yang diperlukan sebagai jembatan komunikasi verbal karena tidak adanya dialog dalam program tersebut. Pemandangan sepanjang perjalanan ini sangat indah. Bukit-bukit dengan lembah hijau mempesona. Sarana transportasi cukup memadai. Oh begitu ya Bu ya, ternyata bahasa suara itu tidak sesimpel yang saya bayangkan. Nah pemirsa, ingin lebih tahu kan tentang bahasa suara itu seperti apa? Sesaat lagi kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa
Pemirsa, masih di info kursus dalam episode Bahasa Suara. Bu Agatha, apalagi yang selanjutnya ingin disampaikan kepada pemirsa? Baik Citra dan para pemirsa pengikut kursus, pada segmen sebelumnya kita sudah belajar mengenai narasi. Kali ini kita akan belajar bagian berikutnya, yaitu narasumber. Yang dimaksud dengan narasumber adalah narasumber bisa berbentuk wawancara atau statement. Wawancara dengan narasumber merupakan cara efektif untuk mengkomunikasikan informasi kepada pemirsa lebih jelas. Seorang narasumber memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidangnya atau pengalaman pribadi, sehingga dalam menyampaikan pernyataannya akan lebih dapat dihayati oleh pemirsa. Misalnya, kejadian atau peristiwa yang dialami oleh narasumber. Dengan adanya bantuan dari Departemen Koperasi ini. Nah pemirsa, materi selanjutnya adalah ilustrasi musik atau background. Ilustrasi musik atau background diciptakan untuk mendukung mood program selama mengiringi pembacaan narasi. Beberapa macam mood diantaranya adalah suasana sedih, gembira, atau tegang. Ilustrasi musik juga mampu menggambarkan daerah tempat serta mengkomunikasikan budaya dan geografis tertentu. Contohnya seperti berikut. Di sisi lain, ilustrasi musik yang menjadi latar belakang program mampu membangkitkan emosional pemirsa. Wah, semakin menarik saja ya apa yang disampaikan oleh Ibu Agatha. Ingin lebih tahu, mengetahui lebih jelasnya lagi? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus dalam episode Bahasa Suara. Nah, Bu Agatha, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang ilustrasi dan narasumber atau talking head. Sekarang apalagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya Citra, sekarang kita akan belajar tentang atmosfer. Ini contoh visual ketika Anda ingin memunculkan suasana alam yang asri, maka situasi tersebut dapat diperkuat realitasnya dengan didukung suara air mengalir dan burung berkicau. Begitu juga jika visual menggambarkan tentang suasana kota yang ramai, maka atmosfer yang terdengar adalah suara kendaraan yang bising, suara pedagang asongan, suara truk, dan suara-suara kebisingan lain di dalam kota. Suara-suara tersebut mendukung gambaran keramaian dan kepadatan kota. Atmosfer disebut juga suara lingkungan atau nada ruangan yang mengharmonikan antara suara dengan lokasi tertentu. Berikutnya kita akan mengenali suara sound effect. Sound effect merupakan suara yang diciptakan untuk melengkapi kekurangan penunjang audiovisual. Dalam hubungan ini, sound effect juga berperan meningkatkan mood program. Sound effect dibutuhkan ketika kamera tidak dapat merekam suatu atmosfer di lokasi atau ketika melakukan rekaman di studio. Untuk mendramatisir suatu adegan tertentu, sound effect perlu diciptakan. Wah, semakin menarik aja ya apa yang disampaikan oleh Ibu Agatha. Ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang bahasa suara? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus dalam episode Bahasa Suara di Keterampilan Broadcast. Nah, Bu Agatha, apalagi selanjutnya yang ingin disampaikan kepada pemirsa dalam episode Bahasa Suara ini?
Materi terakhir yang akan kita bahas dalam bahasa suara ini adalah sunyi. Sebetulnya agak aneh ya. Sunyi itu kan tanpa suara. Mengapa ini menjadi elemen pendukung audio? Ya, karena sunyi ataupun silent ataupun jeda merupakan salah satu elemen audio yang juga mendukung mood program. Suasana sunyi diperlukan untuk memaksa penonton terfokus pada visual yang ditampilkan. Contoh berikut, menggambarkan visual suasana rumah yang kosong dan misterius. Lalu, hanya diperlihatkan langkah-langkah kaki yang berjalan mendekati pintu tertutup. Efek sunyi menimbulkan tanda tanya pemirsa yang membuat penasaran. Apa yang sedang terjadi di balik pintu tertutup? Ketika kamera panning menjelajahi halaman kuburan dalam suasana senja, tanpa suara, sunyi. Apa yang terpikir oleh Anda? Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu materi tentang bahasa suara yang dapat saya sampaikan. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih Bu Agatha atas pembelajaran yang telah disampaikan. Pemirsa, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Jika Anda memang berminat mengikuti kursus keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa kunjungi website kami di www.infokursus.net. Demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan broadcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Akhir kata, saya Citra Agatha beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.